Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan di tugas ujian akhir semester untuk deep learning. Di sini saya menggunakan dataset MNIST yang disediakan oleh Pak Nas, Pak Nur Ahmad Setiawan sebagai pengampu dari mata kuliah Deep Learning ini. Saya beri judul paper yang saya susun ini yaitu A Comprehensive Study of Modified Neural Net Combining CNN dan RNN for Handwritten Digit Classification using MNIST dataset. Jadi di sini saya memodifikasi atau mengkombinasikan antara CNN dan RNN untuk meningkatkan akurasi dari pembacaan handwritten digit dari MNIST. Karena MNIST sendiri secara dataset itu memang akurasinya sudah sangat tinggi, bukan cukup tinggi lagi tapi sangat tinggi, yaitu sekitar 98-99%. Tapi di training yang saya lakukan ternyata mampu untuk mengovercome itu sedikit lebih baik. Kemudian dari presentasi ini, karena waktunya hanya singkat sekali, saya akan menyampaikan terkait introduction-nya, yaitu terkait handwritten digit classification, CNN and RNN, kemudian MNIST dataset, kemudian saya akan menyampaikan sedikit literatur review-nya, karena di paper yang saya tulis dengan format IEEE itu mungkin sudah cukup kompleks. Kemudian metodologi yang saya gunakan, yaitu bagaimana saya memodifikasi dari NeuroRate ini. Apa NeuroRate ini? Meskipun sebenarnya NeuroRate ini hanya sebuah penamaan, karena dia penggunaan dasar-dasar dari CNN kemudian RNN. Pada hal ini yang digunakan itu LSTM di layer akhirnya untuk klasifikasi. Kemudian di hasil, ini yang menarik nanti yang akan saya sampaikan terkait confusion matrix-nya sama performance diskusinya nanti akan kita bahas lebih detail di bagian 4, result and discussion. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Apa yang saya temukan, makna apa atau gap apa yang bisa saya berikan di paper yang saya susun ini. Nah, introduction, handwritten digit classification ini pada dasarnya adalah mudahnya sebuah tulisan tangan yang dikumpulkan oleh Bapak Yan Lee Jun, founder dari Deep Learning. Nah, ini sebenarnya dataset yang sudah umum dan sangat banyak sekali digunakan. Data ini sangat bagus untuk melatih sebuah sistem untuk mengenali tulisan tangan dari berbagai macam bentuk tulisan tangan dan komponen atau sifatnya. Kemudian terkait tugas kompatibilitasnya atau kesesuaiannya dengan tugas, saya menggunakan CNN, kemudian menggabungkan atau memodifikasi, mengkombinasikan dengan RNN. Karena keduanya ini punya kelebihan masing-masing yang sebenarnya bisa disatukan. Nah, terkait data MNIST ini, ada sekitar, bukan sekitar sih, tepatnya 70.000 handwrite digit image yang dibagi dalam 60.000 training dan 10.000 untuk testing. Literatur review saya lebih menekankan pada apa itu handwritten digit classification, kemudian SNN, RNN, kemudian juga dataset MNIST. Jadi dari beberapa literatur paper yang saya kumpulkan, saya citasi, sebagian besar adalah tentang itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait metodologinya. Jadi gabungan dari CNN dan RNN ini terletak pada model yang dikombinasikan, kemudian dikompilasi. Jadi mengkombinasikan, kemudian mengkompilasi. Dataset MNIST sendiri ini di load, kemudian di pre-proses datanya, ada reshape image, ada normalisasi, karena pixel yang dibutuhkan di MNIST ini sekitar 28x28. Sampai pada akhirnya diterapkan RNN. Untuk result sama discussion-nya, yang menarik adalah dari percobaan improve yang saya lakukan terhadap duplicate. Jadi NeuroRate ini ada duplicate-nya, saya duplicate meskipun hasilnya itu tidak sama persis dengan hasil sebenarnya. Karena duplikasi saya itu sekitar 98%, di data aslinya itu 98%.
8 lebih sedikit. Tapi ketika setelah saya lakukan modifikasi dan improvement dengan medium epoch, saya sebutnya medium epoch karena saya bagi menjadi 3 epoch secara khusus, yaitu 10 epoch, 30 sama 50. Hasilnya adalah bagus di bagian medium epoch, karena di yang maksimum epoch di 50 itu trainingnya sangat memakan waktu dan rawan untuk crash atau fail. Makanya di medium epoch ini cukup efektif dan sangat efisien dengan hasil akurasi yang sangat tinggi sekali. Kemudian kesimpulan dari paper ini yaitu bahwa NeuroRate ini sangat efektif di epoch 30, kemudian tingkat akurasinya 99,68% dan test loss-nya itu sangat kecil sekali, hampir 0,014 seperti itu. Kemudian ada yang menarik di sini yaitu untuk efficient for resource limited scenarios itu ini hybrid CNN sama SVM itu juga cukup efisien seperti itu dan hampir sama dengan NeuroRate yang saya kembangkan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya tulis dan saya kembangkan ini dapat memberi manfaat yang sebaik-baiknya, meskipun agak overtime waktu yang diberikan 5 menit, tapi saya sekitar 6 menit setengah atau 7 menit, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmu yang diberikan oleh Pak Nas kepada kita semua, semoga menjadi amal jariah barokah dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.